saya Adi Zulkifli Buang Manaru. Halo, saya Anissa Nurfadila. Halo, saya Sepulan Sari. Halo, saya Jihan Ramputi. Dadah. Kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan video strategi pembelajaran inquiry dengan metode setoran hafalan. Setoran hafalan ini bertujuan agar yang pertama, siswa lebih aktif pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat menghafal dan melancarkan dalil tentang suatu materi. Yang ketiga, supaya siswa lebih paham tentang materi yang akan dipelajari. Dan yang keempat, agar siswa lebih berperan di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita membaca kitab ini, sebaiknya kita berdoa dan kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا الحمد لله رب العالمين. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan sehingga kita masih bisa untuk kelas ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, ini pada hari ini telah menjadi pertemuan kedua untuk pada kita. Nah, jadi hari ini kita masuk pada bagian pertama yang membahas mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Saya diulangi apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, baik. Nah, Al-Quran ini ialah kitab suci umat Islam, dan begitu juga Sunnah. Sunnah ini ialah hadis dan wajib dimiliki dan juga diterima. Nah, pada yang dimaksud dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ini adalah, jadi Al-Quran Sunnah ini tidak bisa dipisahkan dari umat. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Fungsi tersebut antara lain menjelaskan isi dan menerapkan ajaran yang masih sebagai manusia. Adapun dari yang bahas mengenai pedoman Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup ini berada pada, coba dibuka dulu bukunya pada halaman 10. Di situ ada tertulis dari mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sudah? Surah apa? Ayat. Oke, boleh kita baca sama-sama dulu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui dari pembelajaran kita ini, maka kita akan mengetahui lebih paham tentang hal ini. Baik, pada siswa dan bacanya bersama-sama yuk. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat ke-64. Nah, jadi dari pengertian dari surat tersebut dapat kita pahami semuanya bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu sebagai petunjuk dan juga bisa sebagai kaitan masalah atau perselisihan bisa kita ambil jawabannya dari Al-Quran ini. Nah, jadi agar lebih pasti dalam dalil maka Bapak memberikan waktu pada kalian sebanyak kurang lebih 10 menit agar hafalkan ayat An-Nahl tersebut dengan lancar. Jadi 10 menit ke depan Bapak akan terus satu-satu membacakan An-Nahl tersebut. Bisa? Oke, mulai dari sekarang. Oke, baik, anak-anak Bapak sekalian, sudah sampai 10 menit ya untuk menghafalnya. Jadi mari kita sama-sama membacakannya dulu. 1, 2, 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, baik. Jadi sekarang saatnya satu-satu masuk ke depan dan membacakan surat An-Nahl ini. Baik. Pertama Jian masuk ke depan. Bacakannya. Jian. Nanti kalau kalian sekali di bantu Masya Allah. Dengarkan ya, langsung petang dulu petang. Oke. Nah, selanjutnya, maju ke depan. Nah, maju. Nah, 1, 2, 3 ya. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, kalian bisa maju ke depan. Saya belum hafal, Pak. Gak apa-apa, nanti diajari. Berarti ya, Pak. Ya, diajari. 1, 2, 3 ya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu
Lanjut dulu. Wa ma anzalna Wama anzalna alaikal kitaba illa litubayyina bayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, sama-sama dulu kita berdua ya. 1, 2, 3 ya. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina sama-sama. Bayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Oke, baik dulu. Nah, kita baca-bacanya. Nah, jadi lebih dihafal lagi ya di rumah. Dihafal lagi biar tahu dalilnya kenapa sebab Al-Quran itu jadi Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, jadi bagaimana cara kita agar menjadikan Al-Quran ini dan Sunnah ini sebagai pedoman hidup? Yang pertama, Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak sekali perintah-perintah Allah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana syariat Islam itu yang sebenarnya. Nah, jadi kita harus rutin nih membaca Al-Quran setiap sholat 5 waktu, kita meluangkan waktu untuk membacanya. Karena satu huruf saja yang kita baca di dalam Al-Quran, maka 10 kebaikan yang akan kita dapat. Nah, benar lagi kita membacanya satu hari itu setiap sholat kita membacakannya satu halaman, sudah berapa kebaikan yang kita dapat. Nah, jadi kita harus rutin nih membacanya agar kita rutin membacanya, kita baca artinya. Nah, tentu banyak sekali hal yang dapat kita dapatkan dari dalam Al-Quran tersebut. Nah, dan kita sunat nih, bagaimana kita menjadikan sunnah ini sebagai pedoman hidup kita. Nah, ada banyak sekali hadis-hadis tentang sunnah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita berkehidupan dengan baik di kehidupan sehari-hari, seperti doa-doa untuk belajar, makan, minum, tidur. Dari bangun tidur, dari kita tidur sampai bangun tidur, itu Nabi Muhammad SAW ada tata caranya. Nah, tata caranya itu yang disebutkan sunnah. Barang siapa yang menjalankan tata cara Nabi Muhammad SAW, berarti dia mendapatkan pahala. Namun tidak wajib, tapi lebih baik lagi dan sangat baik kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa kita kerjakan sunnah Nabi Muhammad? Insyaallah. Nah, jadi dikarenakan waktu kita pada hari ini pada selesai, maka untuk pembelajaran kita pada hari ini kita sama-sama membacakan doa kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum
Indonesia.